taqsimatul hadis, ya. Awalan bi'tibari turuqi wusulihi ilaina, ya, melihat kepada jumlah sanad, ya, daripada sebuah hadis yang sampai kepada kita, itu terbagi menjadi dua, mutawatir dan ahad. Yang mutawatir terbagi menjadi dua, ada yang mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Kemudian al-ahad yang qasimu khabarul ahad, ya, hadis ahad ini terbagi menjadi sesuai dengan i'tibar masing-masing, ya. Maknanya kita melihat daripada sudut apa, ya. Nah, kita melihat kepada sudut apa ini akan menghasilkan nama-nama tertentu daripada hadis. Kita melihat daripada sudut hadis ini diterima atau tak diterima, makbul atau mardud. Bahasa kita diterima, so mardud ya ini ditolak, tetapi makna ditolak di sini tanda kutip tadi bukan dibuang. Al-maqbul wal mardud. Al-maqbul ini ada dua hadis, yaitu apa? As-sahih dan al-hasan. As-sahih itu ada dua, atau hadis hasan, sahih li dzatihi dan sahih li ghairihi. Al-hasan juga terbagi menjadi dua, li dzatihi dan li ghairihi. Nah, kemudian al-mardud adalah hadis yang dhaif. Dhaif ini ada sebabnya. Ada sebab disebabkan karena isnad, ada disebabkan karena rawi. Disebabkan karena isnad itu ada terputus saqat, terputus isnad. Dan terputus ini ada dua jenis, dua macam, yaitu terputus yang nyata, yang jelas, dan terputus yang tersembunyi. Tersembunyi maknanya tak nampak, tak semua orang tahu. Ya. Yang saqat zahir, saqat di sini artinya ada yang jatuh isnadnya, ada yang terputus. Ada yang mu'allaq seperti yang tadi disebutkan, ada yang munqati, ada yang mu'dhal, dan ada yang mursal. Kemudian al-saqtul al-khafi, ini mudallas, ya, mursal dan mursal khafi. Nah, itu yang disebabkan oleh saqtun fil isnad. Dhaif bisababi saqtin fil isnad. Ada dhaif bisababi ta'nin fil rawi. Ya, ada ta'an. Ya, ada cacat pada seorang perawi. Nah, cacat ini ada dua jenis, ya. Ada cacat dari sudut adalah ketakwaan, dan ada cacat daripada sudut hafazan, ya, hifaz. Nah, dari keduanya ini lahir beberapa nama hadis, yaitu al-mawdu', al-matruk, al-munkar, al-syadz, al-mu'allal, al-musahhaf, al-muttarib, al-maqlub, al-mudarraj, al-mazid fi muttasili al-asanid. Itu pembagian hadis ahad. Kemudian bi'tibari man udhifa ilaihi, seperti tadi al-qudsi, al-marfu', al-mauquf, al-maqtu', bi'tibar al-amal bihi wa adamihi. Muhkamul hadis ini yang diamalkan, mukhtaliful hadis ini setelah kita tahu mana yang rajih dan mana yang marjuh. Ya, an-nasikh juga tak dapat kita amalkan nasikh dan mansukh kecuali kita tahu mana yang nasikh dan mana yang mansukh. Yang nasikh yang diamalkan adalah yang nasikh, dan yang tak diamalkan adalah yang mansukh. Nah, kemudian bi'tibari sifatil asanid, itu ada yang ali maknanya, ya, tinggi, ya, tinggi maknanya wasithah antara Rasulullah dengan perawi itu sedikit, ya, sehingga dekat dengan Rasulullah. An-nazil yaitu yang isnadnya banyak, al-musalsal, wa anwa'un ukhra al-muttasil wal musnad, wa hunaka anwa' ukhra lam nata'arrad li dzikriha fi hadha al-mukhtasar, ya. Faham ini apa petanya, ya. Nah, ini tujuannya adalah untuk lebih memudahkan di dalam menghafaz pembagian-pembagiannya. Sebab kalau kita tahu sebab-sebabnya, maka akan mudah kita fahami, ya. Misalnya yang dhaif disebabkan karena terputus isnad. Nah, kalau terputus nih macam mana isnad? Terputus secara zahirkah atau tak zahir atau terbatun khafi? Kalau zahir ya mu'allaq, ya, kemudian yang munqati, ya, kemudian mu'dhal, kemudian mursal. Nah, ini zahir. وهكذا. طيب الآن ندخل في التقسيم الحديث باعتبار القبول والرد. Di sini seharusnya pembahasan yang kalau menurut taksim di dalam peta minda ini, yang pertama kita sebutkan tadi mutawatir dan ahad. Tetapi mutawatir dan ahad saya akhirkan. Sebab apa? Sebab sebenarnya mutawatir ini bukan pembahasan ilmu hadis.
ya, dia bukan pembahasan ilmu hadis. Oleh sebab itu kalau di dalam muallafat terdahulu mutaqaddimin tak ada istilah mutawatir dan ahad. Dia hanya ada di dalam mutaakhirin. Ya, sebab apa? Sebab ini sebenarnya pembahasan usuli kalami, yaitu berbicara tentang hujjiyah, ya, hujjiyatul khabar, apa yang dapat dijadikan sebagai hujjah di dalam akidah dan lain sebagainya. Ya, maka pembahasan mutawatir dan ahad ini pada asalnya bukan pembahasan ilmu hadis, tetapi pembahasan ilmu usul dan ilmu kalam. Kemudian itu masuk ke dalam pembahasan ilmu hadis. Ya, oleh sebab itu ini kita akan jumpai di dalam muallafat mutaakhirah seperti Imam Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Baik, taqsimul hadis bi'tibalil qabuli war raddi. Tadi kita jelaskan bahwa al-maqbul yang qasimu ila qismaini wa huwa as-sahih wal hasan wal mardud wa huwa ad-dhaif.